Baik, pada kali ini kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini kelompok kami mengambil tema itu peringkat kualitas layanan provider seluler dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, adapun nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Imade Wedana Widayana dengan NIM belakang 1080 dan teman saya yaitu. Saya Putu Wianda Mayasa dengan NIM 21150510048. Dan saya Nima Dede Wilayani, NIM akhir 1009. Nah, baik di sini permasalahan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Puja, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Jadi dari penjelasan permasalahan di sini kami mendapatkan 3 permasalahan utama. Yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tentang provider mana yang cocok untuk kebutuhan pengguna. Nah, yang kedua, seringnya terjadi masalah atau penyesalan ketika salah memilih provider dari pengguna. Kemudian yang ketiga, terjadinya kebingungan dalam memilih provider dengan kondisi yang dialami. Next. Oke. Dari ketiga permasalahan tersebut, di sini kami mendapatkan penjelasan tentang penelitian terkait sebelumnya. Itu yang pertama ada dari penelitian Judi Prasetyo tahun 2021 itu menjelaskan tentang evaluasi kualitas layanan provider seluler dengan menggunakan metode SAW. Kemudian yang kedua ada dari penelitian Agung Setiawan dan Yohana Astrid itu tahun 2020 tentang evaluasi kualitas layanan provider seluler menggunakan metode SAW dan analitik hierarki proses atau AHP. Kemudian yang ketiga itu ada dari penelitian Rizky Azizah tahun 2020. Itu menjelaskan tentang evaluasi kualitas layanan provider seluler menggunakan metode SAW dan teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Puja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode, yaitu pada bagian diagram alir langkah-langkah metode. Dan baik, di sini saya akan langsung jelaskan saja, yaitu yang pertama, persiapan logika jalannya sistem. Nah, pada tahap ini, yaitu di mana kami mempersiapkan logika sistem dari apa saja parameternya, bobot dari setiap parameter, apa saja provider yang nanti kami akan gunakan untuk di dalam sistem tersebut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu memilih code dan aplikasi pembuatan sistem. Nah, pada tahap ini kami berdiskusi dan akhirnya memilih menggunakan Visual Studio Code untuk membuat aplikasi websitenya dan menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang ketiga itu pembuatan sistem. Nah, pada langkah ini kami membuat sistem yang dimana menggunakan logika yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Kemudian juga menerapkan bahasa yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya itu menjalankan sistem. Nah, setelah sistem tersebut selesai kami buat, maka mengetes apakah ada masalah dalam codingan atau lain sebagainya, atau sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya itu memasukkan inputan dari user, yang dimana setelah sistem berjalan dengan baik, maka user bisa dengan mudah memasukkan atau menginputkan apa saja parameter yang ingin dicapainya, misalnya kecepatan jaringan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah memasukkan inputan, maka user akan mendapatkan output dari sistem yang berupa provider apa saja yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya user menerima output dan memilih output yang mana akan digunakan, yang dimana output yang saya bilang seperti XL, Axis, dan lain sebagainya akan di-rankingkan dan akan dipilih user dari perankingan tersebut. Baik, sekian saja dari saya. Selanjutnya tentang penjelasan hasil uji coba akan dijelaskan oleh Rian. Baik, terima kasih buat waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji coba perhitungannya dari kelompok kami. Nah, untuk implementasi hasil perhitungan kami menggunakan JavaScript sebagai implementasi sistemnya. Nah, berikut JavaScriptnya. Lalu kita jalankan sistemnya.
sini saya sebagai user akan menginputkan nilainya. Lalu sistem akan mengoutputkan hasil rankingan dari nilai yang kita inputkan sebagai user. Nah, dari penjelasan hasil uji coba terlihat bahwa user akan nantinya melihat berbagai parameter kriteria yang disediakan oleh sistem. Kemudian user akan menginputkan angka sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal ketika mereka direkomendasikan provider dengan kecepatan yang baik, maka pada kolom kecepatan jaringan menginputkan angka 9 atau sangat baik. Setelah itu, sistem akan menjelaskan output yang diberikan dengan perhitungan di dalamnya. Lalu yang terakhir, sistem akan mengeluarkan output dan kemudian user akan memilih dari ketiga rekomendasi yang disediakan oleh sistem tersebut. Sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih Rian atas penjelasan tadi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.